Pertama yang harus kita cermati bahwa sebuah tuntutan itu tidak terlepas dari tahapan sebelumnya, yaitu penyidikan, dakwaan, pembuktian, baru tahapan penuntutan. Itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Sebuah formulasi penuntutan sangat dipengaruhi oleh penyidikan. Ya, jika penyidikannya komplit, komprehensif, maka akan memudahkan proses pembuktian dan akan mendukung proses penuntutan tadi. Sebaliknya, jika ada kekurangan, ada kelemahan, maka itu akan melemahkan dalam proses penuntutan. Yang kedua, bahwa suatu tuntutan itu akan melihat pada dua sisi, yaitu sisi objektif dan sisi subjektif. Sisi objektif adalah berkaitan dengan aktus reanya, dengan perbuatan jahatnya. Sisi subjektif adalah berkaitan dengan kondisi subjektif dari pelaku seorang terdakwa. Misalnya soal mens rea, soal niat jahat, soal alasan penghapus pidana, pemaaf, atau kemudian pembenar. Nah, yang ketiga, kalau kita cermati putusan, atau maksud saya tuntutan terhadap Eliezer yang 12 tahun penjara, bahwa tuntutan tadi itu sepertinya mempertimbangkan faktor objektifnya, yaitu berkaitan dengan perbuatan. Bahwa memang secara faktual, berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, berdasarkan alat bukti yang mengemuka dalam persidangan, Eliezer lah yang menyebabkan tewasnya Joshua. Atau maksud saya adalah bahwa Eliezer lah yang turut menembak kepada Joshua. Ini tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diingkari bahwa Eliezer adalah turut menembak kepada Joshua dan Joshua kemudian tewas. Meskipun kemudian perlu dibuktikan penyebab-penyebab yang lain. Tetapi bahwa secara faktual demikian adanya. Ya, bahwa Eliezer terlibat dan menjadi pelaku dalam tewasnya Joshua tadi. Nah, yang keempat menurut saya memang ada hal yang kemudian agak diabaikan di dalam tuntutan tadi itu, faktor justice kolaborator, di mana ekspektasi publik, ekspektasi terdakwa, ekspektasi penasihat hukum, ya, ketika yang bersangkutan itu menjadi JC akan mendapatkan ya keringanan-keringanan yang signifikan, bahkan berharap bisa bebas karena sudah membantu terbongkarnya putusan ini dan telah bekerja sama secara jujur atas peristiwa pidana tersebut. Jadi, hal yang kemudian menjadi perhatian publik adalah tentang sebagaimana eksistensi seorang JC ini apakah dipertimbangkan oleh jaksa atau tidak. Karena yang bersangkutan telah berusaha sebaik mungkin membongkar kejahatan dan tentunya ini penuh dengan resiko. Bahwa tidak main-main menjadi seorang JC, melawan atasannya, melawan teman-temannya, melawan penegak hukum yang lain itu. Saya kira ini adalah sebuah pertaruhan besar dan sebuah keberanian dengan nyali yang tinggi. Mestinya ini mendapatkan satu penghargaan sebagai seorang JC. Namun sebetulnya kalau kita lihat bahwa pasal tersebut ancaman hukumannya adalah mati, penjara seumur hidup ya, terus kemudian penjara paling lama 20 tahun ya. Jadi mati, seumur hidup dan penjara paling lama 20 tahun, maka dengan 12 tahun dalam perspektif ya, sekali lagi dalam perspektif ancaman hukuman tadi itu sudah banyak ya pengurangannya. Sudah banyak ya potongannya. Sehingga inilah yang kemudian dianggap sebagai peringanan dari keeksistensi sebagai seorang JC tadi itu. Nah, ini memang kemudian yang catatan saya ini menjadi suatu momentum yang kurang kondusif ya terhadap penegakan hukum ke depan.
Karena apa? Karena tadi bahwa mestinya seseorang yang telah berani berkorban membongkar sebuah kejahatan itu mendapatkan keringanan-keringanan yang besar. Tetapi ternyata seperti itu. Sehingga orang berpikir, apa gunanya membongkar sebuah kejahatan kalau toh akhirnya juga dihukum. Untuk apa kemudian membongkar sebuah perilaku-perilaku jahat, sementara dia tidak mendapatkan sebuah insentif, tidak mendapatkan sebuah penghargaan, tidak mendapatkan sebuah reward. Bandingkan dalam tindak pidana korupsi itu, jika ada orang yang berani melaporkan sebuah kejahatan, itu mendapatkan insentif, mendapatkan suatu premi. Ada juga yang sudah mendapatkan justice collaborator, seorang terdakwa tindak pidana korupsi. Tetapi ini tidak terjadi. Jadi, itulah beberapa hal yang patut menjadi perhatian dalam konteks mencermati tuntutan terhadap Richard Eliezer, Mbak. Ya, saya kira ini akan variatif ya untuk misalnya terdakwa tertentu FS mungkin ini akan sama ya, tidak akan mengalami sebuah keringanan. Tetapi untuk Ibu PC mungkin bisa akan lebih berat ya kalau kita coba prediksi ya, lihat dari atmosfer persidangan, tetapi bisa juga sama. Tapi untuk kemudian apa namanya, Richard kemungkinan juga akan lebih ringan dibandingkan tuntutannya. Terus kemudian Ricky kemungkinan akan ya sama atau lebih berat dari tuntutannya, tetapi kemungkinan besar dia akan berbeda dengan Kuat Ma'ruf. Mengingat apa? Bahwa Ricky adalah seorang penegak hukum, berbeda dengan Kuat Ma'ruf yang seorang driver, yang sipil, yang tentunya kadar pengetahuan hukumnya itu kan berbeda. Mestinya juga perlakuan hukumnya juga berbeda. Jadi kemungkinan itu masih menarik untuk dicermati, tetapi bukan kita secara prematur untuk kemudian membuat sebuah kesimpulan, tetapi sekedar rasio-rasio logis saja memperhitungkan kemungkinan berdasarkan fakta yang ada. Ya, kalau coba kita prediksi ya, akan lebih ringan dan mungkin vonisnya akan sama dengan tuntutan Kuat Ma'ruf atau Ricky atau kemudian IPC yang berarti adalah 8 tahun. Kemungkinannya bisa seperti itu. Tetapi lagi-lagi itu masih kemungkinan dan masih bisa saja terbuka kemungkinan yang lain. Tetapi melihat dari perlakuan majelis hakim kepada Richard Eliezer, saya kira cukup positif ya, mengapresiasi Richard, dan memang secara faktual Richard telah membantu terungkapnya kasus ini. Ini adalah menjadi momentum yang baik untuk penegakan hukum ke depan, agar penegak hukum itu hati-hati dalam menangani sebuah perkara.